Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Nurfalalul Mutakin dengan NIM 2020-33197, mahasiswa dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah aplikasi matematika, yaitu mengenai pemaparan materi yang kemarin sudah dibagi, dan saya sendiri mendapat materi tabung. Nah, untuk selengkapnya mengenai penjelasan materi tabung, saya akan menjelaskannya dalam video ini. Terus simak videonya. Kita lanjut langsung ke gambar. Gambar di sini disediakan 4 gambar, yaitu kaleng sarden, kaleng susu, drum oli atau drum minyak, dan kaleng minuman bersoda. Tahukah teman-teman, bangun ruang apakah yang berbentuk kaleng-kaleng ini? Apakah teman-teman semuanya tahu? Nah, kalau teman-teman tidak tahu dan memang teman-teman ini penasaran, saya akan menjelaskan mengenai bangun ruang apa yang ada yang membangun dari gambar-gambar kaleng tersebut. Pastikan teman-teman mengenalnya hanya dengan sebutan kaleng, tidak mengetahui bangun ruang nama bangun ruang itu namanya apa. Nah, saya akan menjelaskan mengenai apa nama bangun ruang dari kaleng-kaleng tersebut dan bagaimana ciri-cirinya, bagaimana unsur-unsurnya, dan lain-lain mengenai bangun ruang tersebut. Terus simak videonya, saya akan menjelaskannya. Sebelum kita lanjut ke penjelasan, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman. Nah, di sini ada gambar yang seperti kaleng tadi. Tahukah teman-teman, gambar tersebut itu termasuk bangun ruang apa? Antara A balok dan B tabung. Jawabannya adalah tabung. Bangun ruang tersebut adalah tabung. Seperti dengan gambar-gambar tersebut yang teman-teman hanya mengenalnya dengan sebutan kaleng. Nah, kaleng tersebut adalah bangun ruang yang berbentuk tabung. Oke, langsung ke penjelasan yang pertama, yaitu pengertian. Kita mengenal bangun ruang tabung. Pengertian tabung adalah bangun ruang yang memiliki sisi lengkung yang terdiri dari sisi dan alas berbentuk lingkaran berukuran sama, dan sisinya dilingkari oleh persegi panjang yang biasa disebut dengan selimut tabung. Kita perhatikan kembali ke gambar yang tadi. Nah, gambar ini terdiri dari dua sisi alas dan atap yang berbentuk lingkaran, dan selimut tabung yang mengelilingi tabung tersebut berbentuk persegi panjang. Kita bisa lihat dari gambar tersebut yang saya contohkan ini, yang saya tunjuk tadi. Sekarang kita lanjut ke ciri-ciri tabung. Ciri-ciri tabung yang pertama adalah mempunyai dua rusuk. Yang kedua, alas dan atap tabung berbentuk lingkaran. Dan ciri-ciri yang ketiga adalah mempunyai 3 bidang sisi, yaitu bidang alas, bidang selimut, dan bidang tutup. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, alas dan tutup tabung berbentuk lingkaran. Itu adalah ciri-ciri dari tabung tersendiri. Kalau kita mencari tabung, pasti kita melihat alas dan tutupnya itu berbentuk lingkaran dan mempunyai 3 bidang sisi yang terdiri dari bidang alas, selimut, dan atap. Sekarang kita lanjut ke unsur-unsur tabung. Unsur-unsur tabung ada 3. Yang pertama, alas dan atap tabung. Nah, seperti yang teman-teman lihat tadi, sebuah kaleng atau sebuah tabung pasti mempunyai alas dan atap. Kalau kaleng atau tabung tidak mempunyai alas dan atap, tidak akan terbentuk sebuah tabung, melainkan hanya selimut yang atas dan bawahnya kosong. Untuk unsur-unsur yang kedua yaitu rusuk tabung. Seperti yang teman-teman lihat tadi juga, tabung mempunyai 2 rusuk yang
melingkari alas dan atapnya. Kalau tidak ada rusuk, tidak akan bisa bergabung dari lingkaran dan selimut tabung tersebut. Dan ciri-ciri unsur-unsur tabung yang ketiga adalah selimut tabung. Tabung mempunyai selimut yang berbentuk persegi panjang. Tanpa selimut tabung tidak akan terbentuk sebuah bangun ruang yang bernama tabung. Nanti akan menjadi dua lingkaran saja, tidak menjadi tabung, karena tabung mempunyai salah satu unsur yaitu mempunyai selimut tabung. Kita lanjut ke jaring-jaring tabung. Jaring-jaring tabung terdiri dari tiga bangun datar yang yaitu 2 buah lingkaran dan 1 buah persegi panjang. 2 buah lingkaran sendiri adalah atap tabung dan alas tabung, sedangkan persegi panjangnya adalah selimut tabung yang mengelilingi tabung. Ini selimut tabung yang sebelumnya melengkung, apabila dipecahkan akan berbentuk persegi panjang. Teman-teman bisa lihat terlebih dahulu untuk mengamatinya. Kita lanjut ke rumus luas jaring-jaring tabung. Luas jaring-jaring tabung mempunyai rumus yaitu alas dikali tinggi. Jika kita ada soal untuk mencari luas jaring-jaring tabung, maka rumusnya adalah alas kali tinggi. Baik, demikian adalah presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya saya memohon maaf. Semoga bermanfaat apa yang saya jelaskan tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.